ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اهدنا واهdi bina waj'alna sababan wa sabilan liman ihtada. Segala puji hanya bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini pertemuan pertama di masjid kita tercinta ini. Mudah-mudahan ini menjadi pertemuan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, lebih khusus mudah-mudahan menjadi pertemuan yang bisa menyatukan kita kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Materi yang diminta ke saya itu berkaitan dengan masalah peradaban Islam. Tentu kita bukan hanya sekedar ingin bercerita dari peradaban yang sudah pernah ada dalam sejarah Islam, ya, tapi lebih sebenarnya pada menggugah nilai-nilai yang ada di sana dan mencoba untuk membawa nilai-nilai ini dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga nanti diharapkan dengan itu kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali membawa Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Islam ini menjadi pemimpin peradaban dunia. Kalau kita bicara tentang peradaban, maka ada beberapa fase. Yang pertama fase nubuwah. Fase nubuwah ini 23 tahun. Fase nubuwah. Fase nubuwah 23 tahun semenjak Nabi SAW diangkat menjadi nabi sampai dengan Nabi wafat. Ini 23 tahun. Dibina, dan kala itu peradaban Islam baru hanya meliputi daerah yang disebut dengan Hijaz. Hijaz ini meliputi Mekah, Madinah, kurang lebih itu dan sekitarnya. Maka disebut daerah itu disebut daerah Hijaz. Belum kemana-mana. Lalu setelahnya masa Khulafaur Rasyidin. Masa Khulafaur Rasyidin ini kurang lebih sekitar 30 tahun. Dari zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu digantikan oleh Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, Utsman Ibn Affan radhiyallahu anhu, Ali Ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. 30 tahun kurang lebih. Ya. Dan masa ini Islam sudah mencapai timurnya itu hampir menuju Cina. Baratnya sudah menyentuh Maroko kalau sekarang Maghrib. Utaranya itu sudah sampai perbatasan dengan Rusia, Azerbaijan ke atas sedikit. Lalu selatannya mentok paling selatan sudah sampai di Yaman. Ya. Jadi peradaban Islam pada masa itu meliputi lokasi dan tempat sudah mengalahi dua peradaban yang ada pada masanya, yaitu Persia dan Romawi. Karena di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Persia itu dihapus dari peta dunia, ya, digantikan dengan Islam. Nanti kita ketika bicara tentang kekhalifahan Umar bin Khattab, kita akan mencoba melihat bagaimana itu terjadi. Lalu setelahnya masa dinasti. Jadi ada masa nubuwah, masa Khulafaur Rasyidin, masa dinasti. Masa dinasti berarti berawal dari dinasti Bani Umayyah ketika sahabat Ali bin Abi Thalib meninggal diganti oleh Muawiyah. Setelah itu terus masa dinasti sampai keruntuhan kekhalifahan Turki Utsmani, ya. Dan itu semuanya dinasti sampai dengan sekarang, ya. Nah, sekarang ini 1924 berarti ya, sampai dengan sekarang ya kondisi umat Islam mengikuti pola yang ada pada masanya, ya. Tidak ditentukan oleh pemimpin tertentu di satu dunia, ya,
tetapi mengikut pada pola yang ada ya, negara-negara, bagian-bagian kerajaan-kerajaan yang mungkin seperti Arab Saudi, Emirat dan sebagainya yang saat ini ada. Nanti bagaimana? Nah, ada gambaran dan sesuatu yang diberi dari berita akhir zaman oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita tidak berbicara ke sana. Kita hanya berbicara peradaban yang sudah ada. Dan ketika bicara peradaban, kita tidak berbicara dari masa nubuah, karena nubuah ini insya Allah nanti akan ada satu materi ya, yang berbicara tentang sirah nabawiyah. Jadi kita bicaranya kalau di masa peradaban Islam, di masa nubuah itu berbicara tentang sejarah sosok seorang Nabi Muhammad SAW. Nah, kita mulanya dari peradaban Islam ini dimulai dari masa kekhalifahan, ya, masa Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin, khalifah yang pertama mengganti Nabi Muhammad SAW adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi kita akan mulai berbicara tentang peradaban Islam itu dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau tidak lama menjadi khalifah, hanya 2,5 tahun, 2 tahun 6 bulan dan kurang lebih 6 atau 7 bulan. Tetapi di masa ini yang orang banyak nyebut sebagai masa genting, masa krusial, masa transisi, itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang tepat. Sebab masa itu adalah masa di mana kaum muslimin ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Di saat Nabi meninggal itu banyak yang murtad, banyak yang tidak mau melaksanakan sesuatu yang diwajibkan, banyak yang pilih-pilih, saya maunya sholat, nggak mau zakat, saya mau puasa, saya nggak mau haji, ya, saya mau zakat tapi nggak mau sholat, macam-macam lah. Nanti kita akan cerita. Tapi sebelum itu, nanti kita akan ada sedikit muqaddimah juga berbicara tentang siapa Abu Bakar As-Siddiq ini. Jangan kita bicara khalifah pertama langsung pada masa kekhalifahannya, tapi sosoknya kita tidak tahu. Memang jamaah sekalian, insya Allah kita akan fokusnya itu pada masa kekhalifahannya. Di saat beliau ini menjadi khalifah itu apa yang dilakukan, itu yang akan kita fokuskan. Termasuk nanti setelahnya kita akan bicara Umar bin Khattab, kita akan bicara Utsman bin Affan, kita akan bicara Ali bin Abi Thalib, bahkan mungkin setelahnya lagi kita akan bicara dinasti yang ada. Kita fokus pada apa yang ada pada masa pemerintahannya. Tapi khusus untuk mereka-mereka yang menjadi orang terdekat Nabi ini, kita akan memberikan porsi juga untuk berbicara tentang sosok pribadinya. Jadi yang pertama menjadi khalifah pengganti Nabi itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa kok beliau yang menggantikan? Bagaimana prosesinya beliau menggantikan? Nanti kita akan cerita. Tapi sebelum itu kita akan membahas tentang sosoknya. Siapa Abu Bakar ini? Orang nyebutnya langsung aja, kalau sekarang ini langsung Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Umar nyebut masih namanya, Utsman nyebut masih namanya, Ali masih nyebut namanya radhiyallahu anhu. Tapi kalau Abu Bakar enggak. Ya. Nah, ini kesempatan kita untuk melihat lebih dalam. Julukannya Abu Bakar, ditambah lagi dengan laqabnya As-Siddiq. Nama lengkap beliau itu Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taib bin Murrah. Ketemu dengan Nabi di kakek beliau yang kelima, Murrah, sama-sama Quraisy. Jadi nama aslinya itu Abdullah. Beliau ini lahir 2 tahun setelah Nabi lahir, ya, lahir 2 tahun setelah Nabi lahir. Dan beliau ini tidak punya orang yang umur sebaya. Sebab ketika beliau ini lahir, Mekah kala itu sedang ada wabah. Bahasa kita mungkin kayak kemarin ada COVID gitu ya, banyak yang mati. Tapi pada masa itu, di saat Abu Bakar ini lahir, ada wabah, entah itu mungkin virus atau apa. Karena pada masa itu kan tidak dikenal, oh ini virus, pokoknya wabah gitu aja. Wabah, dan wabah itu hanya menyerang anak yang baru lahir. Jadi anak baru lahir, jarak seminggu meninggal, 10 hari meninggal, ini meninggal, ya. Dia diserang. Maka kalau kita bicara tentang sejarah wabah ini agak unik juga, ya mas kalian ya. Ada wabah itu nanti kita banyak bicara di masanya dinasti akhir dinasti Bani Umayyah. Itu ada wabah yang membunuh
wabah mematikan, tapi yang banyak meninggal itu, kalau bahasa kita sekarang ini, politikus-politikus, orang-orang kerajaan yang berdarah biru. Itu tersebarnya dari Romawi. Ya, banyak dari orang-orang istana Romawi meninggal, kena juga yang ada di Damaskus itu. Tapi nanti ada juga wabah yang mengenai mereka-mereka yang menengah ke bawah. Ya. Kalau sekarang mungkin bisa dipetakan, ya. Kalau contoh misalnya, nggak aneh, bukan kita bicara kutukan atau apa, enggak. Ya. Tapi kalau kita lihat, orang dulu itu kastanya berbeda. Jadi orang ini tuh makanannya khusus, orang ini makanannya khusus. Jadi kalau ini kena dengan satu, misalkan masuknya dari makanan, habis ini satu bangsa ya. Ya entah itu kasta ini atau segala macam. Kalau yang kena yang ini juga habis. Maka banyak begitu. Nah di zaman Abu Bakar itu, ketika beliau ini lagi lahir, itu banyak bayi meninggal. Nah Abu Bakar ini ketika lahir, diberi nama Abdullah gitu ya. Abdullah ini Abu Bakar ketika lahir, orang banyak nunggu, nih meninggal gak nih. Sebab apa? Sebab yang sebayanya meninggal semuanya. Ternyata sebulan nggak meninggal, 2 bulan nggak meninggal, sampai selesai wabah masih hidup. Oleh sebab itu beliau itu dari kecil langsung dijuluki dengan gelar Al-Atiq. Sebelum dikenal dengan gelar As-Siddiq, yang paling awal Al-Atiq. Banyak orang nyebutnya itu Al-Atiq, Al-Atiq. Sampai nama aslinya juga terlupakan. Sama kayak kita sekarang ini, kalau mau disebut siapa sahabat yang menjadi khalifah pertama, Abu Bakar As-Siddiq. Nama aslinya tahu. Dan memang dari zaman dahulu beliau ini nama aslinya soalnya terlupakan. Sebab ketika beliau itu terbebas dari wabah itu, semua orang sudah langsung menyematkan nama Al-Atiq. Sampai nanti masuk Islam, gelarannya Al-Atiq sebelum As-Siddiq. Akhirnya kala itu Nabi SAW bisa beliau masuk Islam dan sudah Islam gitu ya. Di antara para sahabat menyampaikan, biarkan orang tetap menyebut namamu Al-Atiq, karena Al-Atiq ini artinya apa? Al-Atiq ini artinya yang terbebas. Jadi orang dulu, kenapa Abu Bakar ini ketika lahir kok diberi julukan setelah dia selamat dari wabah itu dengan julukan Al-Atiq, yang terbebas atau terselamatkan? Sebab orang ingin memberikan kepada beliau seolah ini terselamatkan atau terbebas dari wabah. Nah nanti kata Nabi, engkau tetap Al-Atiq, sampai nanti pun engkau tetap Al-Atiq. Kalau dulu engkau terselamatkan, terbebas dari bencana wabah, sekarang engkau Al-Atiq yang terbebas dari siksa neraka. Nah itulah dia. Kenapa julukan Abu Bakar ini dulu sebelum beliau masuk ke Islam ini lebih terkenal dengan Al-Atiq. Al-Atiq ya. Terbebas, artinya terbebas. Beliau besar seperti biasa, cuma uniknya Bapak dan Ibu sekalian, Abu Bakar ini termasuk di antara orang yang tidak pernah sujud menyembah berhala. Nggak pernah. Ya orang sekarang melihatnya kalau orang di Mekah gitu ya, pokoknya di masa sebelum Islam datang, bahasanya itu budayanya jahiliyah sebab menyembah berhala. Perlu diketahui, tidak semua orang yang ada di Mekah itu menyembah berhala. Ada beberapa di antara mereka itu yang tidak menyembah berhala. Maka mereka disebut itu ada klub namanya, bahasanya ya, klub, grup. Apa dia? Al-Hanafiyah. Orang-orang yang masih berpandangan lurus, mereka menyebutnya begitu. Makanya nanti grup ini, Al-Hanafiyah ini, di saat mereka mendengar bahwa Nabi SAW mendapat wahyu, mereka orang-orang yang pertama masuk Islam. Lalu ditanyakan siapa yang pertama kali masuk Islam? Dari golongan wanita Khadijah, dari golongan lelaki dewasa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, dari golongan anak-anak Ali bin Abi Thalib. Lalu diikuti dengan yang lainnya siapa lagi? Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf misalkan. Ini semua orang-orang yang tergolong dalam atau terkelompokkan masuk dalam kelompok yang tadi disebut Al-Hanafiyah. Gak pernah sujud dengan berhala. Jadi bukan semua orang yang ada di Mekah itu semuanya punya berhala dan menyembah berhala, kan? Ada di antara mereka yang tidak pernah sujud sama berhala sekalipun. Sebab mereka melihat begini, bagaimana ada berhala kok dia disembah, padahal itu berhala tidak bisa memberikan apapun ya, untuk dirinya sendiri pun tidak memberikan manfaat dan manfaat. Bagaimana kok disembah? Mereka yang berpikiran begitu banyak, termasuk di antaranya Abu Bakar. Maka Abu Bakar ini ketika nanti ada peristiwa sebelum beliau masuk Islam, nah ini memang peristiwa yang terbiasa untuk dilakukan oleh mereka-mereka. Gimana? Jadi mereka-mereka yang termasuk dalam
klub Al-Hanafiyah ini, Bapak dan Ibu, ya, yang hanya sekedar mencari ya, kebenaran, yang tidak mau sujud dengan berhala. Itu mereka itu setiap melakukan perjalanan, karena rata-rata mereka pedagang. Khadijah pedagang, Abu Bakar pedagang, Utsman bin Affan pedagang, Abdurrahman bin Auf pedagang. Pedagang semua, saudagar-saudagar. Pada masa itu juga para saudagar ini memiliki tingkat pendidikan yang tinggi. Maka mereka berpikir, bagaimana mungkin ada berhala yang dia buat dengan tangan dia sendiri, lalu dia sembah, yang terkadang apa yang dia yakini itu tidak sesuai. Contoh begini, Ka'bah itu, Bapak dan Ibu ya, Ka'bah itu zaman dulu itu tidak ada tutupnya, tidak ada atap. Pintu ada, tapi atap tidak ada. Di situ ada satu berhala penjaga. Di dalam Ka'bah itu ada berhala penjaga namanya. Mereka kalau punya harta yang banyak, entah itu mungkin emas atau apa gitu ya, mereka punya keinginan untuk disimpan, maka mereka itu menyimpannya di dalam Ka'bah. Tinggal izin sama yang pegang kunci Ka'bah. Ketika diizinkan, mereka datang. Sebelum mereka letakkan barang itu, mereka sembah dulu itu berhala. Mereka mengadakan ritual, lalu minta agar benda berharga mereka dijaga. Besoknya hilang. Sebab apa? Atapnya kan nggak ada tutupnya, jadi pencuri bebas masuk. Tinggal dia lihat aja siapa yang masuk ke sana untuk titip malamnya, karena tidak ada yang tinggal di seputaran Ka'bah pada masa itu. Rumahnya agak jauh semuanya, dan Ka'bah tidak dijaga. Mereka pasrahkan pada berhala itu, jadi nggak ada yang jaga. Mereka pasrahkan pada berhala. Pagi mereka titip, malam mereka tinggal. Pencuri datang ambil dari atas, besoknya nggak tobat. Oh, berarti kata mereka gitu ya, alasan mereka, berarti ini dewa sedang tidak, atau berhala ini sedang tidak menginginkan ini dijaga. Besoknya datang ditaruh lagi, hilang lagi. Ya, itulah dia yang disebut dengan jahiliyah. Ya. Dan itu tidak bisa masuk di otak mereka-mereka yang memiliki fitrah yang salim, ya, memiliki fitrah yang benar, termasuk diantaranya Abu Bakar ini. Jadi gimana kok ada orang nyembah berhala yang dia pasrahkan kepada berhala itu tidak bisa memberikan manfaat dan manfaat dan lain sebagainya. Makanya Abu Bakar ini tidak pernah menyembah berhala. Sifat gambaran fisik Abu Bakar bagaimana? Abu Bakar ini, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, beda dengan Umar bin Khattab secara fisik. Kalau Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu, kita paling gampang cari Umar bin Khattab. Kalau disuruh nyari Umar bin Khattab itu paling gampang. Kenapa? Karena secara fisik beliau berbeda dengan yang rata-rata. Kalau lagi duduk semuanya, bahasanya begini, cari orang yang seolah sedang berdiri. Ya, jadi ada orang duduk, tiba-tiba ada satu begitu yang, kayak orang berdiri itu tingginya, itulah dia Umar bin Khattab. Kalau sama-sama berdiri, dia seperti orang nunggang kuda. Nah, itulah Umar bin Khattab. Fisiknya 2 kali lipat. Fisiknya 2 kali lipat. Ya. Bapak Ibu ada yang pernah melihat pedangnya Umar bin Khattab di salah satu museum baik di Madinah ataupun di Topkapul Turki? Itu beda sendiri pedang. Khalid bin Walid punya pedang yang sudah lumayan di luar rata-rata ukurannya. Punyanya Umar bin Khattab lebih lagi. Ya, mungkin kalau dengan saya tingginya mirip. Ya. Bayangkan pedang tingginya 180 cm. Itu megangnya bagaimana? Untuk ngayunkan saja kalau orang biasa mustahil. Ini Umar bin Khattab. Makanya Umar bin Khattab itu kalau lagi naik kuda, kakinya itu selalu nempel tanah. Kenapa? Karena fisiknya yang tinggi. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu beda 180 derajat. Kalau fisiknya kecil, ya, Abu Bakar ini, beliau ini radhiyallahu anhu kurus, pendek. Ya, bahkan nanti dalam beberapa kali kalau kita bicara tentang pakaian dalam fikih gitu ya, beliau itu kalau menjadi salah satu ikon bagaimana pakai sarung bagi mereka yang sering kedodoran gitu. Sebab apa? Sebab perutnya juga cekung. Hatta sampai ketika beliau itu makmur, badannya gak berubah. Kalau kan sekarang kan agak kadang-kadang berubah. Dulu waktu masih cari-cari kerja gitu ya, sana sini belum dapat, badan masih kurus. Begitu sudah punya anak 4, itu udah melebar. Orang kalau melihat fotonya, kok
beda dengan foto. Atau kalau teman SMP-nya ketemu, kok beda? Gitu. Abu Bakar kan sampai nanti meninggal dunia, fisiknya tidak berubah. Itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa kita penting untuk membahas fisik? Nanti begitu kita bicara di saat beliau menjadi khalifah, luar biasa. Seolah tidak terbayang kalau putusan dan ketegasan itu keluar dari seseorang yang memiliki fisik seperti itu. Nanti kita akan bahas. Tapi intinya begitulah, fisiknya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu diceritakan oleh Aisyah, beliau ini kalau baca Al-Quran tidak bisa selesai. Kenapa? Pasti nangis. Kalau baca Al-Quran baru 1-2 ayat nangis, 1-2 ayat nangis ya. Makanya ketika ditunjuk oleh Nabi untuk menjadi imam, itu Aisyah yang protes duluan. Wahai Rasul, ayahandaku ini kalau baca Al-Quran, kalau baca surat, baca ayat kadang tidak sampai habis. Takut nanti sholat jamaah ini terganggu. Tapi kata Nabi, di hari-hari terakhir Nabi, ya, karena saat sakit Nabi meminta dan memerintahkan Abu Bakar ini untuk menjadi imam sholat. Cuman tadi ketika sholat pasti lagi belum selesai apa yang dibaca, nangis. Belum selesai apa yang dibaca, nangis. Nah, Islamnya Abu Bakar bagaimana? Islamnya Abu Bakar ini unik Bapak dan Ibu. Ya, kalau yang kita dengar saat ini kan begini kisahnya, bahwa ketika Nabi menyampaikan tentang dakwah Islam ini, Abu Bakar berjumpa dengan Nabi dan langsung masuk Islam tanpa bertanya. Nah, itu kebanyakan kita begitu. Sebenarnya begitu, ada latar belakang. Sehingga ketika nanti jumpa Nabi langsung nggak pakai tanya, syahadat. Tapi latar belakangnya ini yang mungkin nggak banyak diceritakan. Jadi Islamnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ini, tadi yang saya sebut dengan satu kelompok Al-Hanafiyah yang selalu mencari kebenaran. Itu di antara mereka berbagi tugas. Kadang Utsman, kalau lagi melakukan perjalanan dagang, gitu ya, mereka di saat mereka melakukan perjalanan dagang, bersamaan dengan itu mereka mencari para rahib. Karena di otak mereka, di otak Khadijah radhiyallahu anha, Utsman, Abu Bakar, Abdurrahman ibn Auf yang nanti menjadi orang-orang pertama masuk ke dalam Islam, itu yang paling masuk di akal adalah mereka-mereka yang percaya dengan Tuhan, bukan dengan dewa, bukan dengan berhala. Maka kalau lagi berangkat misalkan dagang ke Romawi, mereka akan jumpa dengan rahib, dengan pendeta. Ya, tentu ini akan membahas tentang agama sebelum Islam kan, sebab Nabi Muhammad belum diutus. Dan banyak kala itu pendeta atau rahib yang masih memegang ajaran yang murni, ketauhidan yang murni. Entah itu yang dibawa oleh Nabi Musa, entah itu yang dibawa oleh Nabi Isa. Ya tentu yang paling mutakhir pada masa itu adalah Nabi Isa, sebab adalah Nabi terakhir. Dan itu yang diuber oleh mereka. Berangkat ke sana, coba cari pendeta. Sebelum berangkat mereka kumpul. Siapa yang berangkat besok? Saya mau bawa barang dagangan kemana? Ke Romawi. Cari pendeta ini, cari pendeta ini. Belajar dari sana. Baik. Begitu pulang mereka langsung tukar informasi. Nah, bertepatan dengan itu, Abu Bakar di saat usia 38 tahun. Abu Bakar 38 tahun, Nabi 40 tahun. Abu Bakar memimpin kafilah dagangnya. Kala itu dia mau bawa ke Yaman. Seperti biasa, kumpullah ini teman-temannya. Ingat, datangin pendeta fulan, pendeta fulan. Dia terkenal masih memegang kitab suci. Tanyakan. Oke, baik kalau gitu. Berangkatlah ini Abu Bakar sampai di pendeta ini, mendekati Yaman. Belum sampai di Yaman. Pendeta ini ketika ditanya tentang ketauhidan, pendeta ini yang balik tanya, kamu datang dari mana? Saya dari Mekah. Kalau dari Mekah, kenapa kamu kesini? Kata pendeta ini. Bingung Abu Bakar, kenapa? Saya biasa melakukan perdagangan. Saat ini jadwal saya untuk jalan ke Yaman. Kata pendeta itu, balik kamu ke Mekah, sebab menurut kitab kami Nabi akhir zaman itu akan diutus di tempat. Bingung itu Abu Bakar. Di tempat kami? Iya, di tempat. Lalu Abu Bakar tanya, ciri-cirinya? Disebutkan ciri-cirinya. Di belakang sini ada tanda begini. Abu Bakar melihat itu bukan dia. Mungkin Abu Bakar mulai melihat siapa kira-kira gerangan. Apakah Muhammad, apakah Abdurrahman ibn Auf, apakah Utsman bin Affan, apakah. Tapi pendeta itu bilang, dan dia akan ditemani oleh seorang sahabat yang akan bersamanya dalam kondisi susah maupun senang. Ciri-cirinya disebutkan tuh. Begitu disebut cirinya yang ada di kitab mereka itu, Abu Bakar langsung merasa, apakah itu saya?
Lalu pendeta ini bilang, wallahu a'lam, tidak tahu. Cuma ada tanda fisik satu lagi. Apa dia? Di bawah perut ini, ya, dekat dengan selangkangan, ada tanda. Abu Bakar langsung menunjukkan, ini kan tandanya. Kata pendeta itu, wah inilah dia tandanya. Segera pulang. Kalau memang benar Nabi akhir zaman itu diutus saat ini, maka ketika aku mendengar beritanya, aku akan datang ke Mekah dan aku akan menjadi pengikutnya. Tapi yang Masya Allah luar biasa juga itu para pendeta, termasuk Warokoh nanti yang pertama kali menyampaikan tentang perkara Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Rata-rata mereka itu meninggal sebelum mendengar berita nubuah Nabi Muhammad SAW. Akhirnya Abu Bakar bilang sama kafilah dagangnya, kamu aja yang berangkat ke Yaman. Ya, dipilih salah satu untuk menjadi penggantinya, memimpin kafilah dagang. Abu Bakar pulang ke Mekah. Ya, berbekal berita yang dibawa oleh pendeta. Begitu sampai di Mekah, baru Abu Bakar dengar heboh-heboh bahwa Muhammad mendapat wahyu. Minimal hebohnya itu di seputaran klub mereka, karena kala itu belum disampaikan secara luas. Begitu dengar informasi itu, dengar dari Khadijah, dengar dari Warokoh, segera Abu Bakar ini menuju ke Nabi SAW. Muhammad, benarkah apa yang aku dengar? Bahwa engkau datang padamu wahyu dan kau diangkat menjadi Nabi. Abu Bakar hanya mengatakan benar, Rasul hanya mengatakan benar, wahai Abu Bakar. Maka Abu Bakar nggak pakai tunggu lama. Bagaimana caranya aku bisa menjadi pengikut syahadat? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Bakar. Itu Abu Bakar. Jadi kalau ditanya bagaimana Islamnya, Islamnya begitu. Ya, bukan hanya sekedar Islam yang biasa-biasa, tidak. Bukan hanya yang tahu enggak, tapi berdasar pada latar belakang. Ada satu kisah ya, yang ini dialami langsung oleh Abu Bakar. Makanya Abu Bakar ketika langsung masuk Islam itu di hadapan Nabi, begitu menyatakan Islamnya, pulang sebelum sampai rumahnya sudah mengislamkan 3 orang. Ini Abu Bakar. Jadi bukan berarti hanya sudah Islam terus ya sudah leha-leha, santai-santai terus pulang ke rumah. Enggak. Dari rumah Nabi sampai dengan rumah beliau jalan ini 3 orang masuk Islam. 3 orang. Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan satu lagi Sa'ad atau siapa ya. Kala itu langsung masuk Islam. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang sudah datang ke Mekah, ya, kalau mau tahu posisi mana rumah Nabi dan mana rumah Abu Bakar, entah itu mungkin Bapak Ibu datangnya itu umroh atau haji. Jadi begini petanya itu. Rumah Nabi itu yang ditinggali oleh Khadijah dan Nabi akhirnya tinggal di situ. Kalau Bapak Ibu datang ke sana, selesai dari sa'i pasti di Bukit Marwah. Pasti di Bukit Marwah. Di sebelah Bukit Marwah, nggak jauh dari situ, ya, itulah dia lokasi dulu. Sekarang udah semuanya pelataran, nggak ada bangunan di atasnya, semuanya rata. Ya, hanya ada lantai saja panjang sampai ke tempat di mana dulu Nabi dilahirkan, museum saja. Nah, tempatnya nggak jauh dari Marwah itulah dia rumah Khadijah, di mana Nabi tinggal. Di situ Abu Bakar masuk Islam. Rumahnya Abu Bakar di mana? Rumahnya Abu Bakar agak jauh memang. Dia harus lewat dulu melewati Marwah turun ke Ka'bah langsung keluar lagi. Kalau sekarang, kalau Bapak Ibu ada yang pernah tinggal di atau menginap di hotel Hilton, ya, hotel Hilton yang ada di Hilton Mekah. Kalau sekarang namanya Mekah Hotel, yang bentuknya itu runcing. Sebelahnya Zamzam Tower. Nah, di ujung gedung itu sampai sekarang masih dibikin monumen. Monumennya bentuknya musola, makanya disebut musola Abu Bakar. Sebab di situ rumah Abu Bakar dulu. Jadi lumayan sebenarnya jaraknya. Oleh sebab itu 3 orang masuk Islam. Nah, ini penting juga buat kita untuk menjadi pelajaran. Kadang-kadang kita kalau habis pengajian gitu ya, habis pengajian, entah itu pengajian di kantor, entah itu pengajian di masjid, ya, entah itu pengajian di rumah. Ya, kalau sudah selesai pengajian mau sampai ke rumah ya ketemu orang, pasti tidak akan membahas apa pengajian. Ya udah ketemu orang ngomongnya udah lain lagi. Abu Bakar tidak begitu. Bahkan itu terus berjalan sampai beliau meninggal dunia. Tidak jumpa orang kecuali yang pertama kali disampaikan adalah urusan yang berkaitan dengan masalah akhirat, agamanya. Ya, kamu sudah tahu ini belum? Kamu sudah tahu ini belum? Bagaimana cara takbir yang benar? Tadi Nabi mengajarkan dulu ini. Bagaimana? Kamu belum? Begitu. Nah, itulah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ketika masuk dalam Islam, memang Abu Bakar radhiyallahu anhu itu luar biasa.
termasuk bahagian orang yang, jadi kalau disebut as-siddiq itu bukan hanya sekedar as-siddiq ketika mendengar Nabi, kan as-siddiq itu artinya yang dapat dipercaya. Bukan berarti as-siddiq itu yang percaya ketika Nabi mendapatkan wahyu lalu masuk ke dalam Islam. Ada momen-momen yang luar biasa. Di antara momen yang luar biasa ini dicatat oleh sejarah sebelum beliau itu menjadi khalifah adalah momen di mana dakwah Islam sedang berat 10 tahun awal. 10 tahun awal ini dakwah Islam lagi berat. Itu yang banyak mensupport secara finansial dari dakwah ini adalah 2 orang. Dari sisi wanita, dari golongan wanita adalah Khadijah, dari golongan lelaki adalah Abu Bakar. Dan karena itu Abu Bakar ini ketika mensupport Nabi, orang-orang kafir Quraisy tidak banyak berani untuk mengganggu, sebab Abu Bakar ini sudah terhormat. Satu, memang dari suku yang terhormat dari kalangan Quraisy. Yang kedua, Abu Bakar ini selain dikenal sebagai seorang saudagar yang memiliki banyak harta. Bahkan beliau itu sebelum Islam saja banyak sekali membantu orang. Ditambah yang ketiga, beliau ini guru. Kenapa guru? Karena beliau ini ngajar. Jadi Abu Bakar ini ngajar di Masjidil Haram. Ada satu sudut di Masjidil Haram itu tempat di mana dulu Abu Bakar itu mengajar, dan sudut Abu Bakar ini paling ramai. Kenapa? Sebab materi yang dibawakan itu banyak disenangi oleh orang-orang. 2 materi besar yang dibawa oleh Abu Bakar. Yang pertama ilmu nasab. Jadi orang Arab itu paling perhatian ya dengan nasab. Aib buat mereka kalau mereka tidak tahu siapa kakek kelimanya, siapa kakek ketujuh, siapa, aib buat mereka. Kalau kita enggak, kalau kita ya biasa, enggak tahu nama kakek buyut ya udah lumrah aja. Kalau orang Arab, makanya mereka yang enggak tahu datangnya dulu ke Abu Bakar. Tanya, wahai Abu Bakar, sebutkan nasabku. Abu Bakar aja bertanya, siapa bapak, siapa ibu, kabilamu apa? Apa ya? Disebutkan. Bayangkan, ada orang yang hafal nasab orang. Kalau bukan orang cerdas. Yang kedua, Abu Bakar ini punya kelebihan untuk mentakwil mimpi. Makanya ramai. Jadi kalau ada orang Mekah kala itu mimpi, lalu mimpinya itu kok kayaknya begitu berkesan gitu ya, maka biasanya mereka pagi-pagi datang ke Abu Bakar, tolong takwilkan mimpiku, tolong takwilkan mimpiku. Dan ini terus sampai pada masa Islam. Karena pernah Nabi itu ketika di Masjid Nabawi, banyak sahabat subuh-subuh itu selalu didatangi oleh Nabi, selalu didatangi oleh sahabat ini untuk bertanya, wahai Rasul, aku tadi malam bermimpi begini, kira-kira apa maknanya? Bermimpi begini, kira-kira apa maknanya? Pernah satu saat Abu Bakar ini berusaha untuk mendekati Rasul dan mengatakan, Rasul, bolehkah aku yang menafsirkan mimpinya? Lalu Rasul tersenyum dan memberikan kesempatan. Sebab memang Abu Bakar ini terkenal dengan keahliannya menafsirkan atau menampilkan mimpi. Maka terhormat. Oleh sebab itu ketika Abu Bakar ini di awal dakwah Islam 10 tahun itu selalu memberikan support finansial, orang-orang kafir gak berani. Sebab apa? Abu Bakar punya kedudukan. Dan diantaranya juga yang memperkuat panggilan as-siddiq itu di masa Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu di tahun ke-10 dari kenabian. Islam sudah berjalan 10 tahun. Islam sudah berjalan 10 tahun. Itu ada momen di mana Islam ini betul-betul berat. Kapan itu? Isra dan Mi'raj. Ya bayangkan, singkatnya begini. Ketika selesai dari Isra dan Mi'raj, Nabi itu subuh-subuh ada di depan Ka'bah, merenung gitu. Ini kira-kira apa yang terjadi tadi malam? Benar apa enggak? Kok saya diperjalankan ke Masjidil Aqsa, terus saya dibawa ke Sidratul Muntaha? Lagi mikir begitu, Abu Jahal yang datang. Abu Jahal datang, terus deketin ke Nabi. Kayaknya, Muhammad, apa ada yang kau pikirkan? Kata Abu Jahal. Kaget juga Nabi, sebab ini lagi mikir tentang Isra Mi'raj yang datang Abu Jahal. Tapi Nabi kala itu tidak berpikiran apapun, hanya mengatakan, ya, ada yang aku pikirkan. Abu Jahal tanya, apa itu? Dijawab oleh Nabi cerita tentang Isra Mi'rajnya itu. Ini Abu Jahal mendengarkan dengan seksama. Bingung juga Nabi, pokoknya orang mau mendengar. Terus tiba-tiba Abu Jahal di akhir itu menyampaikan begini, Muhammad, andai aku kumpulkan orang Mekah seluruhnya untuk mendengarkan ceritamu, apakah kau mau menceritakannya? Oh, Nabi kala itu gak ada suzon yang sekali. Lalu Nabi mengatakan, bahaya kalau begitu, kumpulkan mereka, aku akan ceritakan seperti apa yang aku ceritakan padamu. Oh, langsung pergi Abu Jahal. Dikumpulkan semua orang.
Setelah kumpul, ada satu tempat gitu, terus ada tempat tinggi kayak ada seperti bukit ya. Biasanya kalau ada hal yang penting gitu, mereka kumpul di situ. Udah kumpul, Nabi datang juga, lalu Abu Jahal muqaddimah MC-nya. Ya, bahasa kita Bapak dan Ibu, ada perihal penting yang akan disampaikan dan kita persilakan kepada Saudara Muhammad untuk menyampaikan. Nah, mungkin bahasanya begitu. Naiklah Nabi menceritakan. Di luar dugaan, ternyata Abu Jahal ini memang busuk otaknya, busuk niatnya. Mau mengumpulkan orang Mekah, minta Nabi supaya cerita, bukan untuk mensupport Nabi, tapi untuk menghina Nabi. Mulai tuh, begitu udah selesai ceritanya, Abu Jahal mulai senyum-senyum, mulai mengolok-olok, mulai menghina. Lalu Abu Jahal mengatakan, yang katanya pengikut Muhammad, kalian mau mengikut orang yang ngomongannya juga jelas. Bagaimana mungkin dalam waktu semalam dia pergi ke Masjidil Aqsa, terus naik ke Sidratul Muntaha, langit ke-7, turun lagi. Oh, mulai jadi ketawa. Yang Islam pun mulai, kok begitu? Abu Jahal langsung bilang, Muhammad, kalau memang betul kamu nggak usah saya minta kamu terbang. Angkat kaki kamu satu, angkat kaki kiri. Dia angkat kaki kiri oleh Nabi. Angkat kaki kanan, Nabi jatuh. Jadi bahan ketawa semua. Yang belum Islam makin menjadi menghina Nabi. Yang sudah Islam goncang. Kok gini nabinya? Nah gitu kan. Ada satu orang yang inisiatif kali itu, melihat Abu Bakar, nggak ketemu Abu Bakar. Langsung dia cari ke rumah beliau. Ternyata di rumah nggak ada, karena Pak sedang ngurusin ontanya. Ya karena memang di luar kota kala itu. Datang Abu Bakar, segera datang. Dulu panggilannya Abdullah, segera datang. Ada apa? Terjadi begini. Oh, itu Abu Bakar langsung meletakkan semua yang dia pegang, bersegera ngambil kuda, mau berangkat menuju ke lokasi. Tapi orang ini tadi langsung menyetop dulu. Abu Bakar, sebentar. Sebelum kamu ke sana, saya ingin tahu dulu pendapatmu. Kira-kira apakah kau percaya dengan apa yang disampaikan oleh Nabi? Abu Bakar menjawab begini, Pak. Ketahuilah bahwa kalau memang itu yang mengatakan adalah Rasulullah, maka aku akan mengiyakan tanpa syarat. Andai mataku ini melihat tembok warna hitam, lalu Nabi mengatakan tidak, wahai Abu Bakar, itu putih, maka aku dustakan mataku dan aku benarkan perkataannya. Langsung selesai. Sampai di sana Nabi sudah jadi tertawaan. Abu Bakar masuk. Abu Bakar bukan orang bodoh. Abu Bakar minta. Maka ketika masuk tidak serta-merta langsung membela, tidak, jangan, enggak. Langsung berhadapan dengan Nabi, seolah menjadi penetral yang menetralisir. Wahai Rasulullah, benarkah apa yang kau katakan? Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, apakah kau tidak percaya? Maka Abu Bakar gak jawab percaya, gak jawab gak percaya. Balik. Lalu ditanya khalayak ramai yang kumpul di situ. Siapa di antara kalian yang sudah pernah ke Masjidil Aqsa? Angkat tangan. Katakan. Karena Abu Jahal paling tahu Nabi belum pernah ke Masjidil Aqsa. Perjalanan usia 12 tahun bersama pamannya, itu juga gak ke Masjidil Aqsa. Waktu bawa barang dagangan Khadijah menuju ke Syam, juga gak ke Masjidil Aqsa. Makanya Abu Bakar bertanya, siapa yang pernah ke Masjidil Aqsa? Maju. Sekian orang maju. Lalu Abu Bakar menghadap ke Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah kau mau menceritakan tentang apa yang kau lihat di Masjidil Aqsa? Kata Rasulullah, baik. Lalu Abu Bakar balik lagi ke tempat, ke muka orang-orang yang tadi maju itu. Apakah kalian siap untuk menjadi saksi? Padahal Abu Bakar tidak tahu sama sekali bagaimana kondisi yang akan terjadi setelah itu. Tapi Abu Bakar punya keyakinan, makanya disebut as-siddiq gitu, tidak pernah ragu keyakinannya. Abu Bakar hanya bilang begini kepada mereka, kalian apakah mau jadi saksi? Katakan ya, benar kalau apa yang disampaikan oleh Muhammad benar, dan katakan salah kalau apa yang disampaikan oleh Muhammad salah. Oh siap, kata saksi itu. Oh, Abu Jahal dari jauh support. Bagus, setuju, kata Abu Jahal. Karena Abu Jahal tahu Nabi tidak pernah ke Masjidil Aqsa. Lalu kala itu Nabi mulai bercerita. Cuma masalahnya kan Nabi ini datang ke sana malam. Namanya malam, bukan lagi masa sekarang yang banyak lampu lagi. Malam itu kan gelap, mungkin tidak semuanya.
Nabi memulai ceritanya dengan sesuatu yang masih ragu awalnya, tapi tiba-tiba apa yang disampaikan oleh Nabi, kisah di masalah Isra dan Mi'raj yang disampaikan dalam riwayat Muslimnya. Kala itu Nabi menyampaikan, tiba-tiba di hadapanku itu seolah diturunkan gambaran tentang Baitul Maqdis. Maka aku bisa menceritakan, karena aku diperlihatkan, bisa menceritakan jalannya, tiangnya, jumlahnya, warnanya dengan detail. Di bahasa kita mungkin tiba-tiba ada tampilan gitu ya di layar, ya sudah ceritakan ya. Jadi Baitul Maqdis itu lantainya terbuat dari batu ini, terus kanan kiri dindingnya, wah tiang bisa. Dan orang-orang yang menjadi saksi di depan itu hanya bisa mengatakan benar, benar, benar. Abu Jahal langsung kaget, waduh salah. Tapi terus benar, 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 benar. Selesai, kata Abu Bakar, selesai. Abu Jahal mulai panik, Abu Bakar yang bilang, berarti apa yang disampaikan oleh Rasulullah benar. Sebab kalian tahu bahwa Muhammad belum pernah ke Masjidil Aqsa. Zaman dulu juga nggak ada, sekarang melihat YouTube dulu bagaimana Masjidil Aqsa tak ada. Dan belum pernah melihat bagaimana kondisi Masjidil Aqsa. Dan ternyata ini sifatnya semua benar. Udah mulai netral lagi tuh. Yang menghina gak berani menghina, yang Islam mulai stabil lagi. Ternyata Nabi itu benar. Tapi gak selesai di situ, langsung diserang balik oleh Nabi. Langsung Nabi katakan, kalau kalian masih belum percaya, maka tunggu 2 atau 3 hari lagi akan datang kafilah dagang dari Syam. Dia akan nyampe ke sini. Tanya pada mereka, apakah mereka dalam perjalanan kehilangan otak mereka. Makin lebih. Tadinya Abu Jahal sudah mulai drop, ya, tiba-tiba mendengar itu seolah ada amunisi. Wah, ini kalau ternyata halusinasi lagi dari Muhammad, ini akan saya jadikan sebagai amunisi untuk nyerang dia lagi. Kata Abu Jahal langsung, baik kalau begitu Muhammad, akan kita buktikan. Kita tunggu 2 atau 3 hari lagi. Apa yang terjadi? Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Apakah benar ada kafilah dagang yang datang, dan bagaimana kondisinya kafilah dagang ini? Apakah memang benar mereka kehilangan otak? Kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Dapat informasi kita selesaikan di 12.45. Mungkin kalau ada pertanyaan kita lanjutkan dengan pertanyaan. Kalau tidak mungkin kita sholat bahagianya. Ada pertanyaan? Baik Bapak Ibu, setelah kita menyimak kajian hari ini tentang sejarah pendapat Islam kekhalifahan Abu Bakar, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya atau menambahkan, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ini apa namanya? Bagaimana cara memuliakan sahabat Nabi? Biasanya itu kan hanya pada saat tarawih aja, Ustaz. Itu aja. Ya, baik, terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Bagaimana kita memuliakan sahabat Nabi? Yang biasanya kita muliakan mungkin ya disebutnya waktu tarawih gitu ya. Ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Banyak cara. Di antaranya satunya ini. Ketika kita membahas biodatanya, biodata itu bahasa Indonesia, sejarahnya. Kalau bahasa Arab itu manaqib atau sirah, ya, membahas tentang sejarahnya. Maka dengan itu seolah kita kembali menghadirkan beliau untuk menjadi guru di tengah kita. Kita ambil nanti nilai-nilai yang ada pada mereka. Nah itu termasuk dalam rangka memuliakan mereka. Jadi itu yang paling pas, paling baik. Ya. Jadi kita mencoba untuk menghidupkan kembali sejarah mereka, baik itu mungkin di kantor, baik itu mungkin di keluarga, baik itu mungkin di lingkungan masyarakat. Sebab saat ini kan banyak orang yang sudah mulai agak sedikit pindah haluan, ya, yang dijadikan sebagai tauladan itu ya orang-orang yang tenang gitu. Ya, makanya ada istilah tontonan jadi tuntunan. Padahal kadang-kadang yang ditonton belum tentu bisa menuntut, tapi itulah yang terjadi. Padahal Nabi SAW mengatakan begini, anta ma'aman ahbabta, nanti kalian itu di surga bersama dengan orang yang kalian idolakan. Bukan di surga, nanti kalian itu di akhirat bersama dengan orang yang kalian idolakan. Kalau sekarang ini ada orang mengidolakan seseorang, tinggal lihat aja orang itu kira-kira di akhirat di mana.
Jadi ternyata mengidolakan seseorang itu ada efeknya di akhirat. Oleh sebab itu tidak ada jalan lain kecuali kita idolakan mereka-mereka yang sudah pasti masuk surga. Siapa? Para nabi itu. Nabi, lalu para sahabatnya, karena udah dijamin. Yang jamin bukan manusia, bahkan bukan nabi yang menjamin, Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat radhiyallahu anhu wa radwan, bahwa Allah ridho pada mereka dan mereka juga ridho pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana cara menghormatinya? Satu, mempelajari sirahnya. Dua, mengidolakannya dalam artian menghadirkan segala apa yang menjadi petuahnya dalam kehidupan kita. Maka kalau kita belajar sisi sejarah para sahabat, itu banyak nanti selain kita pelajari sirahnya, pelajari ilmunya, karena beliau ini semua guru. Ya, nanti kita akan lihat ada quotes lah bahasanya kita sekarang. Penggalan-penggalan ilmu yang bisa didapat. Karena sekarang kan orang ngambil quotes, ya nggak salah, siapapun namanya ilmu itu dalam Islam boleh diambil. Silahkan ambil dari siapa. Tapi kalau Anda dari sahabat yang tidak kalah kualitasnya, kenapa harus ambil dari Aristoteles misalnya? Ya kalau memang ini ternyata lebih dahsyat atau mungkin sama, kenapa nggak ambil dari para sahabat dibanding harus ambil dari Qarun misalnya? Nah, ada orang sekarang yang Fir'aun berkata, ada yang berani begitu sampai apa gitu. Ya memang ada Fir'aun itu, kalau kita lihat kita ke Mesir, banyak kan peninggalan Fir'aun, dan itu kata-kata Fir'aun mungkin gitu. Entah itu Fir'aunnya Musa, atau Fir'aunnya bukan Musa, atau Fir'aun ini adalah julukan. Tapi kan kayaknya untuk menjaga ya jangan ambil dari dia lah, walaupun itu bagus gitu ya. Yang lebih baik ambil dari para sahabat dan lain sebagainya, banyak sekali. Apalagi nanti kalau kita pelajari ini, kita pelan-pelan aja. Kalau kita pelajari terus itu baru kita tahu. Wajar aja kalau dulu Islam itu menjadi pemimpin peradaban. Ya, kalau Islam itu mampu untuk bisa menjadi rahmatan di sana, sebab individunya begitu. Tinggal kita bagaimana untuk bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kita. Jadi mempelajari sirahnya, mengidolakannya, mengambil ilmunya, ya menghidupkan mereka dalam pembicaraan orang-orang terdekat, baik keluarga ataupun teman-teman, sejawat dan lain sebagainya. Dan mungkin setelah itu mendoakan mereka, doakan. Walaupun mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan rahmatnya, tapi doa kita mudah-mudahan juga memberikan efek baik. Minimal juga nanti efek itu ke kita. Begitu kurang lebih. Ya. Insya Allah ini salah satu upaya untuk bisa memberikan kecintaan pada mereka, mempelajari sejarah. Baik, itu kurang lebih. Baik, ada yang lain? Dipersilakan. Saat ini mungkin untuk anak-anak ya. Kita belum banyak ya bikin semacam film-film Ya. Mungkin kalau salah ada Umar ada Ya. Tapi mau sosialisasinya sangat kurang. Betul. Ya anak-anak sudah berburu setidaknya mencintai sosok-sosok atau ya mungkin ya termasuk sosok-sosok besar dalam Islam selain Rasulullah ini juga Muhammad Fatih atau atau apapun itu sangat ini ya katanya sangat kurang ini sosialisasi. Kira-kira gimana? Ya. Ada rancangan bos. Betul. Terima kasih. Masya Allah. Itu yang bagus. Maka kalau kita lihat itu minim, lebih banyak kisah fiktif yang dihadirkan. Nah, Batman lah, Superman lah. Sedangkan yang Islam dulu pernah ramai ketika membahas tentang Bilal, itu kan ada kartunnya juga. Ya lumayan lah, walaupun itu ya tidak banyak yang dimasukkan, hanya sekedar ya,
sisi hiburannya saja terlalu banyak. Ya ada beberapa yang sudah mengungkapkan seperti apa yang Bapak ungkapkan. Ada beberapa sih yang sudah kita upayakan. Di antaranya mencoba untuk membuat, kalau anak-anak itu kan sukanya dengan sesuatu yang bergambar. Contoh misalkan kalau orang sekarang bahasanya komik ya, walaupun kita bukan pure komik, tapi ada satu dua nanti yang mungkin juga bisa didedikasikan untuk para sahabat. Memang kemarin dengan beberapa teman itu kita mencoba untuk mengambil sisi yang tidak, kisah-kisah yang tidak selalunya populer lah, yang lain tetapi mungkin banyak lebih mengenal untuk anak-anak, baik itu anak-anak kecil ataupun mungkin orang-orang yang usia remaja. Yang mudah-mudahan mohon doa dan supportnya, mudah-mudahan nanti. Atau mungkin yang lain kita doakan juga, ada yang dalam industri yang lain mungkin film atau apa itu bisa lebih mengedepankan mereka. Sebab betul keprihatinan banyak yang tidak peduli, dukun, mobil khusus dia tidak hanya anak-anak, semuanya mobil khusus di tempat kita. Mungkin kalau kita bicara di Timur Tengah masih ada lah, ruh itu masih ada, tapi kalau di tempat kita ini sedikit banyak melemah. Ya mudah-mudahan diperkuat. Begitu kan, Allah. Mungkin karena nggak ada waktu juga yang mengakhiri kajian kita, mudah-mudahan menginspirasi iman kita. Dan sebelum kita tutup, mohon Ustaz untuk mungkin doa, mudah-mudahan kita selalu ada dalam mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dalam keadaan sehat walafiat. Kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan semua apa yang kita kerjakan ini dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hajat yang kita harapkan, kita cita-citakan dan kita inginkan dimudahkan untuk direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keberkahan dan kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan da'iman hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanika. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.